Shalom teman-teman semua, haleluya. Sebelum kita membahas tentang Natal ya, atau kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita berdoa dulu teman-teman, haleluya. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Elohim, terima kasih Tuhan, Engkau menjaga, membimbing kami dalam kebenaran. Kiranya Engkau menjaga apa yang kami lakukan Tuhan Yeshua, sedikit atau banyaknya, apa yang kami katakan adalah yang daripadamu Tuhan. Berikan kami hikmat marifat yang luar biasa, dan berikan pengertian di dalam hidup kami untuk mencapai kebenaran yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya. Apa yang kami lakukan saat ini, memberikan pengajaran yang luar biasa yang daripadamu Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur kami, mengatur apa yang harus kami katakan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim, kami percaya. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Saya sedikit mau bicara tentang kebenaran. Karena kalau kita tidak tahu kebenaran, maka hidup kita akan sia-sia. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita nggak mau hidup kita sia-sia teman-teman. Kita nggak mau hidup kita hanya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan di dalam diri kita, juga tidak ada perubahan di dalam kehidupan keluarga kita atau orang-orang sekeliling kita. Bahkan semakin jauh dari Tuhan, dan kita tidak bisa memiliki pengharapan, dan kebenaran di dalam kehidupan kita tidak ada lagi teman-teman. Saya akan cerita tentang bagaimana kita tidak perlu merayakan perayaan-perayaan Natal, karena semuanya itu tidak ada di dalam firman. Teman-teman juga bisa cek sendiri firman apa yang menyatakan bahwa kita harus melakukan Christmas atau Natal, teman-teman. Manusia hanya melihat saat ini yang mereka kerjakan, yang saat ini. Mereka tidak melihat secara roh, atau mereka tidak memikirkan perasaan Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan kekal, yang sudah memberikan kita pengharapan, perlindungan, ya, keselamatan, teman-teman. Yang mereka pikirkan hanyalah hal-hal kecil yang ada di dunia ini, padahal Tuhan memberikan hal besar yang luar biasa yang tidak bisa manusia nilai atau tidak bisa manusia berikan. Ya, dunia pun tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Begini teman-teman, setiap kita harus memiliki prinsip hidup yang benar. Apa yang Tuhan katakan harus kita taati. Teman-teman harus membaca firman. Kalau teman-teman tidak membaca firman, teman-teman tidak mengerti hatinya Tuhan. Kalau kita mengerti hati Tuhan, kita bisa melakukan sedikit demi sedikit. Tuhan tidak menghapus teman-teman untuk melakukannya banyak, tetapi biarlah Roh Kudus yang melakukan itu, dan kita diberikan kuasa untuk bisa melakukan dan menghindari semua yang tidak baik di dunia ini, termasuk perayaan-perayaan yang sebenarnya hanya untuk kesia-siaan. Tuhan tidak ingin kamu repot-repot, ya. Tuhan tidak ingin kamu melakukan hal-hal yang memang tidak diperlukan. Tuhan ingin kamu melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan, yaitu perjamuan kudus. Dan kalian harus memberi diri untuk dibaptis. Itu hal yang perlu dan harus dilakukan sebagai orang percaya, teman-teman. Selebihnya tidak ada. Nah, kenapa kok zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja, budaya ini sudah berjalan begitu rupa, ya, sejak zaman mungkin
sudah sejak lama sekali ya, turun-temurun melakukan Natal. Dulu saya pun melakukan Natal, teman-teman. Tapi Tuhan mendidik saya lebih-lebih lagi untuk berhikmat. Dan puji Tuhan, selama hidup saya tidak pernah beli pohon Natal. Saya juga merayakan Natal juga ya, nggak terlalu heboh kayak orang-orang ya, biasa-biasa aja. Saya hanya mengikuti orang tua saja gitu loh. Dan semenjak saya menikah, saya tidak merayakan Natal sama sekali, teman-teman. Tidak sama sekali, dan saya tidak pernah membawa pohon Natal masuk ke dalam rumah saya gitu. Saya bersyukur atas itu, teman-teman, karena saya diberikan hikmat sama Tuhan. Mereka hanya mau hal-hal kecil. Mereka tidak memikirkan hal yang besar. Padahal hal kecil itu hanya ada satu hari. Satu hari. Tapi kenapa dalam satu hari itu kamu tidak bisa berdiam diri? Untuk tidak melakukan hal-hal budaya yang tidak semestinya kamu harus lakukan. Kalau Tuhan tidak katakan untuk merayakannya, ya jangan merayakannya. Tapi kalau Tuhan katakan harus kamu rayakan untuk mengingat akan aku, ya yaitu perjamuan kudus, kamu harus rayakan itu untuk mengingat akan Dia di kayu salib, ya, yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Nah, teman-teman, saya dapat hikmat dari Tuhan seperti ini. Di dalam Natal ya, pada saat Natal, pasti banyak orang yang memberi hadiah sama kamu, ya, kayak parcel, ya, yang isinya hanya bagi saya nothing, teman-teman, ya. Paling isinya hanya coklat, isinya hanya kue regal atau apalah ya, atau sekalipun bukan saya menyepelekan itu, ya, tapi keselamatan itu lebih daripada itu, teman-teman. Ya, maksud saya itu. Mereka tidak mau mendengar. Kalau saya bicara, mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mendengar. Mereka selalu melakukan. Dan mereka enjoy untuk melakukan itu. Memang itu udah turun-temurun ya, saya mengerti itu. Tapi kenapa sih kita nggak mau merubah diri kita gitu? Padahal hanya satu hari, teman-teman, satu hari. Semua perayaan hanya satu hari. Belajar untuk berdiam diri dan tidak mengikuti. Hikmat yang saya dapat dari Tuhan adalah mereka tidak melihat apa yang Tuhan katakan seperti ini di dalam hikmat yang Tuhan kasih di saya. Kenapa mereka tidak bisa melihat apa yang saya berikan, yaitu kerajaan surga, kehidupan kekal yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Teman-teman diberikan kehidupan kekal. Teman-teman diberikan kerajaan surga. Bahkan teman-teman diberikan perlindungan dan diberikan tubuh kemuliaan untuk teman-teman bisa terangkat di saat-saat sulit, di saat di mana anti Hamasyah atau antikris ya, itu hadir di dunia ini. Kita bisa terangkat. Tuhan melindungi kita. Jadi kenapa teman-teman tetap merayakan Natal hanya untuk main ke rumah orang, hanya untuk makan. Hanya untuk makan, teman-teman. Paling yang dimakan juga apa sih? Ngerti gak? Kayak kita gak bisa beli aja gitu loh. Saya dikasih hikmat seperti itu, kayak kita gak bisa beli aja. Kalau di rumah orang itu ada pizza, di rumah orang itu ada spaghetti, atau ada steak, kita bisa beli, teman-teman. Kita bisa beli. Tapi itulah cara setan. Cara setan. Beramai-ramai, anak-anak Tuhan itu digiring untuk menjadi tukang minta-minta. Anak-anak Tuhan digiring untuk menjadi homeless, menjadi orang yang tidak mampu. Seperti orang tidak mampu untuk melakukan untuk melakukannya sendiri gitu loh. Padahal kita bisa melakukannya sendiri. Kita bisa masak sendiri di rumah, kita bisa masak apa yang kita mau gitu loh, teman-teman. Kenapa? Kita maunya kok gratisan gitu loh.
gratisan, apa-apa gratisan. Oh, diundang makan Natal. Lalu apa sih yang kamu dapat dari situ? Saya nggak ngerti teman-teman, kadang-kadang saya nggak ngerti. Tuhan sendiri bicara sama saya, apa yang mereka dapat? Kamu nggak dapat mobil, oke lah kamu dapat mobil, tapi siapa yang mau kasih mobil gitu loh? Ya, itu jarang banget kan? Nah, oke lah kamu dapat mobil, tapi sekalipun kamu dapat mobil, dapat rumah, dapat emas, dapat berlian, kamu nggak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Jadi yang lebih penting di dalam hidup kita adalah memiliki keselamatan, teman-teman. Tinggalkan budaya yang seperti itu. Hanya satu hari, berdiamlah di rumah, berdiamlah di kamar. Kalau perlu puasa, teman-teman, berdiam, baca firman. Saya nggak pernah bergeming untuk mengikuti Natal. Saya anak Tuhan, ya. Dan banyak sekali yang harus saya sampaikan, tapi nanti ya, bukan hari ini. Dan kalau saya menyampaikannya agak tidak to the point ya saat ini, agak panjang gitu ya. Ya karena saya juga lagi belajar untuk bicara seperti ini di tempat umum ya. Maksudnya biasanya saya live streaming di YouTube saya, JNAS. Tapi saya sekarang, Tuhan juga yang suruh saya untuk buat seperti ini. Saya tidak pernah membuat video secara seperti ini gitu teman-teman. Ini the first time saya buat seperti ini. Jadi mohon maklum ya teman-teman. Tapi nanti saya akan terus berusaha untuk bisa buat video lebih banyak lagi. Jadi maksud saya di sini adalah kalau bukan yang dari Tuhan, jangan lakukan. Karena semuanya akan sia-sia. Tuhan gak melihat kamu membagi-bagikan kado, ya, membagi-bagikan hadiah untuk orang lain atau makan sama-sama sama keluarga. Tuhan gak lihat itu. Tuhan gak merasa kamu menghiburnya gitu loh. Tuhan gak merasa kamu tuh akan wow. Tuhan gak melihat itu. Tapi Tuhan melihat ketaatan. Apa yang sia-sia di dalam hidup jangan dilakukan teman-teman. Karena itu tidak ada di firman. Christmas tidak ada di firman. Kata siapa ada di firman? Tidak ada. Kita akan baca ya firmannya. Di Yeremia 10 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Ini adalah tentang pohon Natal. Kita pertama firman Tuhan katakan, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Yang disegani maksudnya yang disukai bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Kenapa kita melakukan kesia-siaan di dalam hidup kita? Kenapa kita gak respect sama Tuhan? Kenapa kita gak menghargai Tuhan? Kenapa kita gak menghormati Tuhan? Yang telah mau memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemakmuran, damai sejahtera, panjang umur, kesehatan, perlindungan. Kenapa kita menghormati budaya yang orang buat, yang manusia lain buat? Natal bukan Tuhan yang buat. Natal adalah budaya dari Jerman sana. Ya, teman-teman bisa cari di Google, Natal itu dari mana? Ayo, cari, telusuri. Kebenaran harus dilakukan sebelum kedatangan Tuhan. Kemarin saya mimpi teman-teman, Tuhan bicara sama saya. Waktunya sudah dekat. Saya harus mengeluarkan teman-teman dari budaya. Jadi kenapa saya mau melakukan ini? Sekarang udah jam 8:30 malam di Amerika. Saya mau melakukan ini. Saya berikan kesempatan untuk saya bisa bicara sama teman-teman. Ya, saya pakai ini kesempatan yang dari Tuhan. Pokoknya hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya
memang tidak pintar berkata-kata, tapi saya yakin ya, orang yang dipakai Tuhan, orang yang sudah diurapi Tuhan akan lebih mengerti apa yang saya maksud. Sekalipun saya tidak sempurna bicara, teman-teman. Tapi ini yang bisa saya lakukan saat ini, hari ini. Jangan lagi lakukan yang sia-sia. Berdoalah. Miliki hikmat. Supaya teman-teman itu bisa intim sama Tuhan. Bisa mengerti hati Tuhan. Dan bisa menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kamu. Kalau kamu dekat sama Tuhan, Tuhan akan jaga kamu. Jaga keluarga kamu, jaga anak-anak kamu. Kamu tidak akan dipermalukan oleh bangsa-bangsa. Kamu akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu semua ada firman-Nya. Dan kamu tidak akan diganggu oleh roh-roh jahat. Percaya, kamu akan menjadi tubuh kemuliaan dan Tuhan akan mengangkat kamu tinggi-tinggi. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan yang layak untuk kamu. Di seumur hidup kamu. Jangan lakukan yang sia-sia. Please, tolong. Jangan lakukan lagi. Gak ada. Coba kamu pikirkan. Sekarang saya mau teman-teman punya PR. Cari di Google. Christmas itu dari mana? Cari di Google. Kenapa orang merayakan Christmas gitu? Cari. Kalau perlu pakai bahasa Inggris. Cari. Translatein semua. Kalian mengerti. Ya, kita harus pintar teman-teman. Jangan terus dibodohi dan jadi budak dunia ini. Kamu tidak akan memiliki kehidupan kekal nantinya. Goal kita saat ini adalah memiliki kehidupan keselamatan, kehidupan kekal, hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Jaga diri kamu, karena di dalam kita ini ada baitnya Tuhan. Jangan pergunakan tubuh kita hanya untuk gengsi sama orang, hanya untuk gak enak sama keluarga, gak enak sama suami, gak enak sama anak-anak. Enggak. Kita lebih dulu harus melakukan gak enak sama Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, kita gak enak sama Tuhan. Jadi Tuhan diumpetin di mana? Kamu lebih gak enak sama suami daripada sama Tuhan. Gak enak sama suami, biarlah Tuhan ngelihat saya berdosa. Tidak. Kalau kamu mendahulukan Tuhan, maka hidup kamu akan semakin luar biasa. Tuhan akan urapi kamu, berikan kamu kekuatan dan kuasa. Tapi kalau kamu mendahulukan suami kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, kamu gak akan jadi apa-apa. Percaya sama aku. Mau bagaimana lagi aku bicara, teman-teman? Please. Saya gak ada beban sama sekali untuk teman-teman percaya atau tidak. Tapi ini tugas saya. Saya harus menyampaikan ini. Karena di dalam mimpi saya harus menyampaikan ini. Kalau saya tidak menyampaikan, saya berdosa, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ini aja. Nanti lain waktu kita akan bicara lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita berdoa, teman-teman. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, terima kasih Tuhan. Apa yang kami perkatakan kiranya menjadi berkat Tuhan Yeshua bagi banyak orang yang mendengar. Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan mengurapi kami juga di sini. Tuhan, jaga hati kami. Kuatkan hati kami untuk tidak melakukan hal yang sia-sia di sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami Bapa. Jadikan kami bukan kami lagi, tetapi Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa atas kami. Pelihara hidup kami Tuhan, sehingga ada perkenanan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yeshua, Engkau urapi teman-teman yang menonton. Siapapun Tuhan Yeshua yang sakit disembuhkan. Tuhan pelihara mereka. Pelihara hubungan suami istri. Pelihara keluarga mereka, pelihara anak-anak mereka. Jamah mereka Tuhan untuk mendengar yang baik. Untuk menjadi benar Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau membukakan hati, pikiran mereka, telinga mereka untuk mendengar dan melakukan yang baik. Segala sesuatu yang kami sampaikan di sini Tuhan, yang saya sampaikan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya, kami percaya. Amin.
Terima kasih teman-teman, Tuhan Yeshua memberkati. Shalom.